Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga masih mengenai turunan implisit kalkulus 2. Saya nggak begitu mengajar mengenai teori ya, langsung ke contoh soal aja ya. Oke, ini turunan implisit. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ada x, kemudian di sini ada y-nya. Di sini gabung menjadi satu dalam sebuah persamaan. Nah, kemudian kita akan mencari turunannya. Nah, jadi kalau kemarin kita harus sudah tahu dulu untuk turunan implisit ini, kita harus sudah bisa menurunkan salah satu dulu. Ya. Nah, yang dari pelajaran kemarin yang sedikit membedakan di turunan implisit ini adalah setiap kali y ini diturunkan akan ada y aksennya. Setiap kali y diturunkan akan ada y aksennya. Kalau untuk x yang diturunkan akan diturunkan seperti biasa, seperti itu. Kemudian nanti langkah selanjutnya y-nya akan ditaruh sebelah kiri dan kemudian nanti akan dibuat ke dalam bentuk pembilang dan penyebut. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan berapakah turunan dari y aksen dari titik ordinat A, B, itu artinya untuk x-nya nanti di hasilnya nanti akan diganti dengan nilai A, sedangkan yang y-nya nanti akan diganti dengan nilai yang di B, seperti itu. Ya. Kemudian di sini untuk si dari WN aja. Kalau contohnya di sini ada 2x3y, maka di sini anggap saja untuk konstantanya ngikuti x saja. Untuk konstantanya nih ya ngikuti x, jadi nanti kita ada punya dua bagian, yaitu yang pertama adalah untuk bentuk x nya dan ini adalah bentuk y nya. Nah, seperti itu. Ini bentuk x, ini bentuk y. Nah, lebih mudahnya ini, jadi saya beritahukan di sini itu adalah cara mudah mengerjakannya. Saya tidak ngomongin mengenai teori yang mendetail mengenai turun implisit itu seperti apa, cara mencarinya seperti apa. Kalau Anda sudah bisa melihatnya di buku, Anda bisa melihatnya di internet, banyak sekali teori-teori seperti itu, dan saya akan ajarkan dalam bagaimana cara easy untuk mengerjakannya ya. Nah, di sini 2x3y, maka caranya adalah anggap saja kalau y-nya ini diam ya, y-nya diam, sama anggap aja kalau x-nya yang diam ya. Kalau y-nya diam, maka x-nya yang diturunkan. Kalau x-nya diam, maka y-nya yang diturunkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu kalau kita punya 2x pangkat 3, maka turunannya adalah 2 dikali 3-nya turun ya, 2 dikali dengan 3x pangkatnya adalah 3 dikurangi 1. 2 dikali 3 sama dengan 6 x pangkat 2 itu ya. Jadi turunan dari 2x3 ini adalah 6x2. Ini dulu Anda harus tahu. Kalau ini Anda nggak tahu, maka kedepannya udah percuma juga kita ngomongin. Nah, biar tahu ini, Anda lihat lagi pelajaran kita yang minggu kemarin. Oke? Nah, untuk penurunan terhadap y, ini kan y pangkat 0, y pangkat 1 ya. Y pangkat 1, kalau y pangkat 0 itu 1 ya. Nah, ini y pangkat 1. Maka turunannya adalah 1 ya kan, dikali dengan y pangkat 0 sama dengan 1 dikali dengan y pangkat 0 berapa? Y pangkat 0 itu 1. Berarti turunan dari y ya, y diturunkan itu adalah 1. Tetapi ingat, setiap kali untuk menurunkan y harus ada y aksennya.
Nah, ini kan menurunkan Y, maka di sini ada hasilnya adalah 1 dikali dengan Y aksen. Nah, setiap kali menurunkan Y harus ada Y aksennya. Kalau saya beri contoh, kalau saya punya Y pangkat 3, biar sama dengan ini ya. Y pangkat 3 itu maka turunannya adalah 3 Y kuadrat. Nah, di sini ada Y aksen. Setiap kali menurunkan Y, maka di sini ada Y aksen. Berarti ini adalah turunan dari turunan dari Y pangkat 3. Berarti 3 Y kuadrat Y aksen. Oke, ini dulu Anda harus tahu. Kalau ini udah paham, maka cara pengerjaannya nanti akan sama, akan gampang, dan Anda akan bisa mengerjakannya dengan cepat. Nah, sehingga di sini kalau kita punya persamaannya 2x3y, maka yang pertama anggaplah y-nya diam. Jadi y-nya ini diam. Y-nya ini diam. Oke? Berarti kita tinggal menurunkan yang x ini, tinggal menurunkan yang x. X-nya diturunkan jadi 6x kuadrat. Nanti kalau y diam, maka turunannya akan menjadi 6x kuadrat y. Seperti itu. Nah, ini kan turunannya 6x kuadrat. Sementara y ya udah karena diam, maka dia sini langsung ditulis y. Nah, kalau x-nya diam, maka anggap saja yang di depan ini yang diam. 2x3 ya udah langsung ditulis saja di sini 2x3. Berarti tinggal kita menurunkan yang y diturunkan menjadi y aksen. Berarti turunannya adalah 2x3 y aksen. Ini turunannya. Nah, sehingga turunan dari 2x3y itu berapa? Turunan dari 2x3y berarti adalah ini ditambah dengan ini. Itulah hasil turunannya. Jadi turunan dari 2x3y itu adalah 2x3y aksen ditambah 6x kuadrat y sama dengan 0. Itu turunannya. Nah, langkah berikutnya kan kita yang mau nyari kan ini. Ini yang mau kita cari. Y aksennya ini kita cari. Kalau untuk mencari Y aksen, maka yang ini sudah di sini. Tinggal yang ini akan kita lempar semua ke kanan. Nah, dilempar ke kanan. Jadi yang semua adalah di sini semula tandanya plus, kita lempar ke kanan berubah menjadi tandanya min. Ngerti? Berubah menjadi tandanya minus. Jadi enggak 2x3y aksen sama dengan minus 6x kuadrat y. Nah, kemudian terakhir kan kita ini kan yang kita cari, turunannya ini kan yang kita cari. Turunan dari ini yang kita cari ini. Y aksen ini yang kita cari, sehingga yang untuk bagian atasnya itu yang sebelah kanan, untuk yang bagian bawahnya adalah yang ini 2x pangkat 3, sehingga Y aksennya nanti ketemu adalah min 6x kuadrat Y dibagi dengan 2x pangkat 3. Nah, kalau ada contoh di sini Y aksen A, B, kita misalkan di sini kita mau suruh mencari turunan Y dari 1,2, maka X yang di sini diganti dengan angka 1 dan Y yang ada di sini diganti dengan angka 2. Berarti nanti hasilnya itu akan sama dengan minus 6 dikali 1 kuadrat dikali dengan 2 dibagi dengan 2 dikali 1 pangkat 3. 6 dikali 2, 12, jadi minus 12 dibagi dengan 2 dikali 1 pangkat 3, 2. 2 kali 1, 2 ya, sama dengan minus 6. Nah, itu hasilnya. Ya, tahu ya? Jadi, untuk ini dipisahkan menjadi 2. Yang satunya X, yang satunya Y. Kalau Y-nya diam, maka X-nya yang dikerjakan, X-nya yang diturunkan. Kalau X-nya diam, maka Y-nya yang diturunkan. Oke. Nah, kemudian dia digabung. Ini plus yang di bawah ini
Kemudian yang kita cari adalah Y aksen ini yang kita cari. Berarti Y aksen ini yang ditaruh di sebelah kiri. Ya, yang nggak ada hubungannya, ini dilempar ke kanan, ini tambangnya plus berubah jadi minus, ya kan? Kalau udah baru tinggal yang di sebelah kanan ini ditaruh di atas 9, yang bawah ini jadi penyebut di bawah. Kemudian koordinatnya ini dimasukkan ke sini. Kalau ini 1,2 berarti X-nya diganti angka 1, ya, X-nya diganti angka 1, Y-nya diganti dengan angka 2, dimasukkan ke persamaannya. Nah, prosesnya seperti itu untuk turunan implisit. Nah, saya ada contoh. Ini contohnya yang agak panjang ya, biar Anda ngerti. Nah, intinya gini, bahwa metode Taylor itu kalau ada dua variabel, jadi di persamaan tersebut, kayak contohnya ini, di persamaan ini kan ada X-nya, ada Y-nya, ya, maka di sini nanti akan menjadi dua, akan ada dua penyelesaian, ya, ada satu, dua penyelesaian, yang di tengah-tengahnya diberi tanda plus. Nah, kalau dia hanya satu variabel, langsung aja diturunkan. Contohnya ini 2x pangkat 3, kan dia cuma hanya satu variabel x doang. Nah, kalau satu variabel x doang, ya udah langsung aja diturunkan di x. 2x3 berarti turunannya adalah 6x kuadrat. Nanti ya, ini kan langsung, ini kan hanya satu, ya udah langsung diturunkan kan jadi ini langsung. Sementara yang ini 3y kuadrat. 3y kuadrat kan cuma satu doang, juga 1y doang, maka langsung diturunkan juga satu. 3y kuadrat kan turunannya jadi 6y. Tapi ingat, setiap kali menurunkan y harus ada y aksen. Nanti ya, setiap kali menurunkan y harus ada y aksen. Jadi menjadi 6y, y aksen. Nah, melihat ini ada dua, maka di sini dipakai tanda kurung. Oke, pakai tanda kurung, tengah-tengahnya plus. Kalau y-nya diam, ya, maka turunan dari 4x adalah 4. Kalau x-nya diam, maka turunan dari y adalah y aksen. Sehingga di sini hasilnya menjadi ini. Ya, ini menjadi ini, karena dia ada dua variabel, maka dia juga ada dua variabel, dua. Kalau dia hanya satu, maka dia hanya satu. Dia hanya satu, ya hanya satu. Ini ada dua variabel, maka di sini ada kurungnya, di tengah-tengah lambang plus. Ya, ini kalau y-nya diam, di sini kalau x-nya diam. Oke, kemudian disederhanakan masing-masing. Jadi 2 kali 4 kan 8, x3, y3, plus 2 kali 3, 6, x4, y2, y1. Nah, ini yang saya kasih tanda garis bawah ini, itu untuk memudahkan aja bahwa ini ada y aksennya. Ini ada y aksennya, ya. Ini ada y aksennya. Untuk memudahkan aja nih yang saya garisin ini, ya. Karena yang saya garisin ini artinya dia harus ada di sebelah kiri. Sebelah kiri lambang plus ini, lambang sama dengan ini. Ini kan di sebelah kiri ini. Ini di sebelah kiri ini. Ini di sebelah kiri. Nah, ini kan nggak ada lambangnya nih, nggak ada y aksennya, maka dia harus dilempar ke sebelah kanan. Nah, dia harus dilempar ke sebelah kanan, dilarikan ke sini. Berarti yang semula di sini plus, dia menjadi minus. Ini juga nggak ada lambangnya y aksen, nggak ada, maka dia harus dilempar juga ke kanan. Dari min dia berubah jadi plus. Ini juga nggak ada y aksennya, ini kan, maka dia harus dilempar ke sebelah kanan. Nah, lambangnya minus menjadi plus. Oke. Nah, kemudian di sini y aksennya dikeluarkan. Jadi ini dikeluarin, ini dikeluarin,
ini udah keluarin jadinya ini, sehingga yang jadikan ini 6x 4 y kuadrat, nah, plus 6y min 4x, karena y aksenya kita keluarin. Nah kemudian yang sebelah kanan itu jadi di bilang, yang sebelah kiri ini jadi di penyebut ya, ini yang di atas, yang di sini yang di bawah. Oke. Nah habis itu yang kita cari kan y aksen 1,2, artinya yang ada x di sini, x di sini, x di sini, x di sini diganti dengan angka 1. Sementara y nya diganti dengan angka 2. Oke, dikerjakan seperti ini, ketemu hasilnya minus 50/32. Bisa lagi disederhanakan lagi, masih bisa. Ya, tapi intinya adalah Anda tahu langkahnya, itu dulu yang penting. Oke, karena Anda memang bukan dari basicnya matematika, jadi saya rasa the most important is you have to know what is the how to answer the question. Oke. Nah, kemudian ini contoh soalnya. Silahkan dikerjakan contoh soalnya, jangan khawatir nanti kita akan ngomongin mengenai kunci jawabannya, nanti akan saya berikan di classroom ya. Silahkan dicoba semuanya, soal nomor 1 dicoba, soal nomor 2 dicoba ya. Oke, silahkan dikerjakan, nanti kuncinya akan saya berikan di classroom.